Museum Sudirman J. Diningrat, sebuah museum sejarah virtual pertama di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ismaya, saya yang akan menjadi pemandu tur Anda pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Sudirman J. Diningrat menawarkan wisata sejarah yang menggunakan teknologi modern. Ada beberapa segmen ruangan yang akan Anda kunjungi. Saat ini kita berada di Auditorium Sejarah Nasional Indonesia. Sebentar lagi kita akan menyaksikan diorama virtual dan memorabilia hidup tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Mohon para pengunjung untuk dapat duduk dengan nyaman. Selamat menikmati. Anda sebentar lagi memasuki zona lintas mata untuk menjelajah mundur ke masa lalu. Harap duduk dengan tenang dan gunakan kacamata waktu Anda. Aku adalah tahun 1596. Aku adalah masa di mana pertama kalinya Nusantara kedatangan seorang tamu dari negeri yang jauh, seorang penjajah Belanda, Cornelis de Houtman, yang baru saja mendarat di pantai Banten. Negeri yang indah, kira-kira gimana kita berada? Nah, Kapiten, ini berasa asing. Selamat datang di Nusantara. Wahai tamu asing, kalian sedang berada di Banten. Banten, Nusantara. Saya pikir kita berada di India atau Cina. Saya akan coba di rutenya, Kapiten. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di Pulau Bahan, Banten. Begitulah penemuan Nusantara ini akhirnya membawa hasrat bangsa Belanda untuk berbondong-bondong berlayar dan mengadakan kontak dengan Nusantara setelah diketahui bahwa Nusantara adalah sumber rempah-rempah yang dicarinya.
Pihak Belanda berencana akan membangun kongsi dagang untuk berbisnis di Nusantara dan mengirim para wakilnya termasuk kongsi dagang Hindia-Belanda VOC. Yana Peterson Kun. Ini adalah istri saya, Sophie. Saya adalah Gubernur Jenderal Ferenc Indis Company. Kami tunjuk Ratu Belanda Nusantara. Nusantara di sini lebih indah. Nah, yang luas lebih hijau. Dengan kayak alam di sini. Luas sekali dengan kami sudah mengambil sesat. Bisa tinggal di sini. Ya, kita bisa tinggal di sini untuk sementara karena saya sedang memimpin VOC. Wahai penduduk Nusantara, VOC adalah mitra dagang yang terpercaya. Kami di sini hanya ingin membeli rempah-rempah kalian, menguasakan yang enak, di mana kita bisa saling menguntungkan. Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah Gubernur VOC, yaitu Jan Pieterszoon Koen, yaitu Gubernur Jenderal VOC kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Kedua, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia. Ketiga, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Aku adalah Jenderal William Tender. Aku akan membangun perusahaan yang diperlukan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Aku tidak peduli jika kerja Rodi ini harus mengorbankan nyawa para pribumi. Aku adalah Jenderal Frank de Bosch. Aku bertugas memimpin pangan di negeri Belanda. Dengan memanfaatkan hasil bumi Nusantara yang sebanyak kami mau, aku akan suruh petani-petani untuk melaksanakan tanam paksa. Tanam apapun sebanyak yang kami mau. Ayo, kerja! Tanamnya banyak, kalau tidak, cekat dan lainnya. Kerja, atau kami tembak. Maaf Tuan Munir, kami sudah 2 hari tidak makan. Beri kami waktu istirahat. Mohon Tuan Munir, kami sudah lelah. Ya Tuan, kami sudah lelah, beri kami makan. Tidak peduli, rempah-rempah ini beli kerajaan Belanda. Sesudah ini, kalian harus membangun rel kereta api dari jalan-jalan raya dari Aceh ke Nunukan. Jangan diam saja, kerja. Ampun Tuan, kami sudah lelah. Penting, ikan sudah cukup. Kami tidak sudi dicacah. Apa kalian menang sesuatu yang bukan untuk kami? Ya, kami tidak sedih dijajah. Ya, kami sudah lelah, saatnya melawan. Berani melawan, ha? Kalau kalian itu saya tembak, ha? Lebih baik mati daripada hidup jadi budak Belanda. Ribet, kurang ajar kau punya mulut. Rasakan ini. Kembali bekerja. Bawa anak-anak ini. Gantung dalam alur. Dari mereka tak apa akibat dan kemarin malam kami. Dan pada awalnya, VOC datang untuk berdagang. Namun, lama-kelamaan, keserakahan mengambil alih nafsu mereka untuk menjajah. Nusantara pada akhirnya dijajah. Dijadikan budak pekerja untuk mengangkut rempah ke negeri Belanda atau sekedar diperas tenaganya hingga mati untuk membangun proyek Belanda. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Dampak dari tanam paksa ini salah satunya adalah kerja paksa yang pada zaman penjajah Belanda disebut dengan kerja rodi. Salah satu bentuk kerja rodi yang paling menyengsarakan rakyat Indonesia adalah yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels yang berniat membuat jalan sejauh 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Banyak rakyat yang meninggal ketika peristiwa itu terjadi.